Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya, diberi kesehatan lahir batin, serta kekuatan untuk terus menambah ilmu dan keimanan di setiap waktu. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah kali ini, jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu di bawah sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini terus mengalir, dan tentu saja tekan tombol subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sahabat beriman, di Jazirah Arab ada sebuah kota misterius yang disebut sebagai kota terkutuk. Bahkan, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengunjungi tempat ini, saking beratnya azab yang pernah menimpa kota tersebut. Beliau memperingatkan agar umat Islam tidak singgah di sana, kecuali sambil menangis karena dikhawatirkan azab yang sama akan menimpa mereka. Kota itu dikenal dengan nama Madain Saleh, sebuah kota batu yang megah sekaligus menyeramkan, tempat tinggal kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain Saleh juga disebut Al-Hijr dalam bahasa Arab yang berarti kota berbatu. Kota ini terletak di bagian utara Jazirah Arab, sekitar 400 km dari Madinah dan 500 km dari Petra di Yordania. Tempat ini dikelilingi bukit-bukit pasir berwarna merah keemasan yang tampak indah dari kejauhan. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah kelam tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud merupakan keturunan dari kaum Ad yang dahulu hidup di masa Nabi Hud alaihissalam. Setelah kaum Ad dibinasakan karena kesombongan mereka, sebagian kecil dari keturunannya yang selamat menetap di daerah berbatu ini, dan dari merekalah lahir kaum Samud. Kaum Samud dikenal sebagai bangsa yang sangat mahir dalam memahat batu. Mereka menjadikan tebing dan bukit sebagai rumah dan istana mereka. Allah menganugerahkan kepada mereka kemampuan yang luar biasa. Tanah Madain Saleh yang gersang pun mereka ubah menjadi tempat yang subur, penuh dengan kebun dan sumber air. Namun, di balik semua kehebatan dan kemakmuran itu, mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menyembah berhala dan berpaling dari ajaran tauhid sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhanna an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakim mimma tad'una ilaihi murib. Artinya, mereka berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami." Nabi Shaleh alaihissalam yang diutus kepada mereka terus menyeru kaumnya untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Namun, hanya sebagian kecil saja yang beriman, sementara mayoritas kaum Samud menolak, bahkan mencemooh Nabi Shaleh. Mereka menuntut bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Maka Nabi Shaleh berdoa kepada Allah agar diturunkan mukjizat sebagai tanda kebenaran kenabiannya. Doa itu pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari celah sebuah batu besar, keluarlah seekor unta betina yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Tubuhnya tinggi besar dan ginat. Itulah mukjizat Nabi Shaleh. Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu ganggu dia dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Firman Allah dalam surah Hud ayat 64. Wa ya qaumi harihi naqatullahi lakum ayatan fataruha ta'qul fi ardillahi wa la tamasuha bisu'in fayakhudakum atsabun qarib. Artinya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu ganggu dia dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Namun sahabat beriman, bukannya beriman, mereka justru menentang perintah Nabi Shaleh. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh unta tersebut. Pada suatu malam, 9 orang laki-laki dari kaum Samud bersekongkol dan mendatangi tempat unta itu berada, lalu mereka membunuhnya dengan keji. Setelah itu, mereka dengan sombong menantang Nabi Shaleh untuk mendatangkan azab Allah sebagaimana yang dijanjikan. Mendengar hal itu,
Nabi Soleh marah dan berkata, "Bersukrialah kalian di rumah kalian selama 3 hari, kemudian azab yang dijanjikan Allah akan datang, dan janji itu pasti terjadi." 3 hari kemudian, datanglah azab Allah kepada kaum Tsamud. Bumi bergentang hebat, langit mengeluarkan suara menggelenggar, gunung-gunung terbelah, dan seluruh penduduk Madain Saleh tewas seketika. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya yang selamat karena telah meninggalkan kota tersebut. Firman Allah dalam surah Hud ayat 67. Wa akhadha alladhina dhalamul sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Artinya, dan orang-orang yang zulim itu dibinasakan oleh satu suara keras yang menggentur, maka jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Sejak saat itu, kota Madain Saleh menjadi sunyi tak berpenghuni. Para pengelana yang melewati daerah tersebut merasakan hawa yang berat dan mencekam. Bahkan berabad-abad kemudian, ketika Ibnu Battutah melintasi kawasan itu, ia memilih untuk tidak berhenti meskipun sedang kehausan, karena mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang melarang umatnya singgah di sana. Rasulullah pernah melewati tempat itu bersama para sahabat dalam perjalanan menuju Perang Tabuk. Ketika para sahabat mengambil air dari sumur kaum Tsamud untuk membuat adunan roti, Nabi SAW memerintahkan agar air itu ditumpahkan dan adunan roti tersebut diberikan kepada unta. Beliau bersabda, "Aku khawatir kalian akan ditimpa seperti apa yang menimpa mereka." Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang jalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Kemudian Rasulullah menutup kepalanya dengan kain dan mempercepat langkah hingga berhasil melewati tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Peringatan itu sangat jelas bahwa tempat di mana Allah menurunkan azab besar bukanlah tempat untuk bersenang-senang, apalagi dijadikan tujuan wisata. Namun sahabat beriman, di masa modern ini, pandangan itu mulai diabaikan. Pemerintah Arab Saudi melalui visi pembangunan ekonominya berencana menjadikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata sejarah. Bahkan putra mahkota Muhammad bin Salman mengalokasikan dana lebih dari 15 miliar dolar Amerika atau setara dengan 214 triliun rupiah untuk mengubah kawasan ini menjadi tempat wisata kelas dunia. Proyek besar itu ditargetkan rampung pada tahun 2035. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan ekonomi Saudi terhadap minyak dan membuka peluang investasi pariwisata internasional. Madain Saleh kini mulai dibangun hotel-hotel mewah, teater terbuka, dan pusat kebudayaan di tengah gurun. Tempat yang dulunya terlarang dijadikan simbol modernisasi kerajaan. Namun sahabat beriman, ironinya sangat dalam. Dulu Nabi SAW menolak minum air dari tempat itu. Kini manusia justru berlomba menjadikannya tempat hiburan. Padahal Allah telah menjadikannya sebagai tanda peringatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 9-14. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasaba alaihim rabbuka sautu adzab inna rabbaka labil mirsad. Artinya, dan kaum Tsamud yang memahat batu-batu besar di lembah, dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak yang berbuat sewenang-wenang di negeri itu. Lalu mereka banyak membuat kerusakan, maka Tuhanmu menimpahkan kepada mereka cambuk azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kisah Madain Saleh bukan sekedar legenda, tapi peringatan nyata bahwa kemegahan tanpa iman hanya akan membawa kehancuran. Kaum Tsamud hancur bukan karena kurang peradaban, tapi karena menolak kebenaran. Zaman berganti, manusia berubah, namun kesombongan tetap sama. Kini manusia berbangga dengan pembangunan teknologi, tapi lupa bahwa setiap kebangkitan tanpa ketakwaan hanya menuju jurang yang sama. Sahabat beriman, marilah kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan sampai hati kita menjadi keras seperti batu yang mereka pahat, karena dunia bukan tempat untuk berbangga, melainkan tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah SAW ketika melewati Madain Saleh, beliau menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan mempercepat langkah meninggalkan tempat itu karena takut kepada azab Allah. Betapa lembut hatinya Nabi dan betapa kerasnya hati manusia di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati,
taat pada Allah dan menjauhi kesombongan dunia, karena tidak ada kemegahan yang lebih mulia daripada menjadi hamba yang diridhoi Tuhannya. Terima kasih sahabat beriman yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu tentang pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kisah ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaatnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang penuh makna dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.